Berdasarkan Lukas 2 ayat 25 mengatakan bahwa Simeon menantikan penghiburan bagi Israel. Penghiburan bagaimana yang dinantikan oleh Simeon? Saya baca ayatnya, Lukas 2:25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Dia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Penghiburan bagi Israel, penghiburan macam apa? Nah, saudara, kita tahu dari sisi sejarah bahwa bangsa Yehuda itu pernah dibuang ke Babel, ya. Dan mereka mengalami begitu berbagai macam kesedihan atau kesulitan di sana. Mereka kehilangan negara mereka, mereka kehilangan tanah air mereka, kehilangan bait Allah mereka, mereka kehilangan keluarga mereka, dan terlebih lagi mereka kehilangan harapan mereka. Mereka bertanya-tanya di sana, bukankah mereka bangsa pilihan Allah? Bukankah mereka umat kesayangan Tuhan? Mengapa semua bencana ini menimpa mereka? Nah, dalam kondisi seperti itu, maka Tuhan melalui Nabi Yesaya menyampaikan satu janji penghiburan dan keselamatan pemulihan bagi Israel. Janji itu misalnya nampak dalam Yesaya pasal 40 ayat yang pertama dan kedua. Hiburkanlah umatku, demikian firman Tuhan. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukan kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, kesalahannya telah diampuni, dan seterusnya. Lalu juga muncul dalam Yesaya 49 ayat 13. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orang yang tertindas. Ada kata-kata menghibur di sana. Lalu juga muncul di dalam kitab Yesaya pasal 51 ayat 3 dan ayat yang kelima. Dalam ayat 3 di sana dikatakan, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Dan dalam ayat 5 dikatakan, dalam sekejap maka mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa di dalam kitab Yesaya Tuhan memberikan janji tentang penghiburan dan kelepasan bagi Israel, di mana dikatakan aku akan memerintah bangsa-bangsa. Nah, saudara-saudara, terhadap janji ini itu ditafsirkan secara berbeda. Mayoritas orang atau pemimpin-pemimpin Yahudi menafsirkan bahwa janji-janji ini adalah janji yang membuat Israel akan dipulihkan dan mereka menjadi satu bangsa yang memimpin seluruh dunia. Karena itu maka seorang Israel itu mempunyai pengharapan seperti ini, dan mereka percaya bahwa semua itu akan terwujud di mana mereka akan bebas dari bangsa Babel, Persia, Yunani, dan Romawi. Mereka menguasai semua itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Mereka percaya bahwa seorang keturunan Daud akan datang dan menjadi pemimpin politik yang akan membawa Israel pada masa kejayaan dan memimpin seluruh dunia. Nah, itu mayoritas Israel beranggapan demikian, pemimpin-pemimpin Yahudi. Tetapi kaum minoritas percaya bahwa janji-janji penghiburan itu adalah janji yang berkaitan dengan sesuatu yang bersifat rohani, bukan bersifat politis, di mana Israel akan diselamatkan dari dosa mereka ketimbang dari penjajahan bangsa-bangsa kafir. Dan mereka percaya semua keselamatan akan terwujud melalui kedatangan seorang yang diurapi Tuhan, yakni Sang Mesias. Nah, kelihatannya Simeon ini adalah termasuk grup minoritas ini, di mana dia percaya penghiburan akan datang bagi Israel, kelepasan akan datang bagi Israel, keselamatan akan datang bagi Israel dengan munculnya Mesias. Kalau Mesias datang, penghiburan terjadi atas Israel. Kalau Mesias datang, maka keselamatan dan pemulihan akan terjadi atas Israel. Karena itulah maka begitu dia lihat Yesus, dia tahu bahwa itu adalah Mesias. Karena itu dalam Lukas 2 ayat 30 sampai 32 dikatakan, Simeon katakan, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi namamu Israel. Simeon bersyukur, bahkan dia rela mati karena matanya sudah lihat keselamatan, yaitu Sang Mesias di dalam diri Yesus dari Nazaret itu. Jadi itu penghiburan
yang dinanti-nantikan untuk Israel adalah dengan kehadiran Mesias yang menyelamatkan dan juga memulihkan dan juga menghibur. Ya.